Selamat pagi. Jumpa lagi. Kita hari ini akan cek pembibitan nilam dengan sungkupan ya. Nah, ini. Jadi kemarin sore kita langsung tanam, tapi tidak bisa selesai sungkup karena langsung hujan deras. Nah, ini posisi sungkup belum beres, jadi asal ditutupkan saja. Harusnya ini nanti dirapatkan, kemudian ini posisi juga belum pas karena lebar plastiknya kurang, jadi ini harus dikecilkan lebar bedengnya, nanti kita tata lagi, atau tinggi lengkungannya ini kita turunkan supaya plastiknya nyampe. Nanti mana yang lebih enak kita kerjakan. Nah, nanti kalau selesai nyungkup ini, tepi ini harus ditimbun tanah ya, ditimbun tanah rapat sekeliling, semuanya ditimbun tanah. Ini sisa ya, polybagnya ini ditimbun tanah semua muter. Untuk apa? Supaya kelembapan uap air yang ada di dalam ini tidak keluar. Ini kalau misalnya di dataran rendah, jangan ditiru ya, posisi nggak selesai nyungkup gini terus ditinggal. Ini karena kemarin hujan deras saja, dan di sini kelembapannya tinggi, jadi posisi stek masih aman guys, masih segar-segar ya. Ini kalau kita buka, bentar ya, kita buka ya. Nah, ini masih segar ya. Kalau di dataran rendah ini bisa layu semua kalau nyungkupnya nggak selesai. No, ayo, come, Brino, come, ayo, sini, come, I love you ya. Nah, sungkup itu juga untuk menghindarkan bocil-bocil ini. Bocil-bocil yang suka usil ini. Nih, bocil-bocil ini. Jadi begitu sungkupannya, nanti kita lanjutkan sore hari saja, karena biar mereka terpapar cahaya dulu, jangan dibongkar-bongkar. Yang penting ini jangan sampai menimpa tanamannya ya guys. Kalau bisa dirapikan. Oke, gitu maksudnya. Oke, ini sudah selesai kita timbun ya. Pinggir-pinggirnya ini kita timbun pakai tanah supaya kelembapan di dalam maksimal. Itu padatkan. Nah, yang kayak gini nih nggak perlu harus tenaga kerja yang berijazah sarjana, nggak perlu. Yang penting apa? Kompeten dalam menjalankan fungsi dan perannya di dalam jabatan yang diamanahkan. Ini kalau QC kayak gini nih, dicek nih, oh ini masih belum ketimbun. Kalau diberi jabatan QC, dicek udah bener belum nyungkupnya, gitu. Harus teliti, karena dalam pembenihan itu adalah fase terlemah, karena benih itu kan bayi ya. Bayi itu ya harus kita timang-timang sedemikian rupa supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Itu ya. Cek lagi gimana. Oke, udah rapat, udah ketimbun. Ini biar anget, jadi kalau siang kena matahari ini anget kan,
Jadi bayinya di dalam bisa tumbuh dengan baik. Itu ya. Pelajaran hari ini apa? Biasanya kan quote kan, quote ya, gampang. Saya buatkan quote. Budidaya itu mudah. Yang susah itu memberikan pemahaman bagaimana cara berbudidaya. Nyuruh orang itu mudah. Yang sulit itu adalah memahamkan yang nyuruh. Karena yang nyuruh harus lebih tahu daripada yang disuruh. Itu namanya kompetensi. Kalau yang nyuruh tidak lebih paham dari yang disuruh, itu namanya hanya disposisi. Jadi kalau kita bekerja, kata orang bijak kan yang dibayar itu adalah value-mu. Value itu kalau di dalam dunia kerja nyata ya keahlianmu. Tidak lantas kau punya ijazah S1, S2, S3, S-teler, kamu digaji tinggi. Harusnya seperti itu. Kamu digaji tinggi kalau kamu bisa bikin sungkupannya benar, benihkan benih 99% lah hidup. Jangan yang hidup cuma 50%. Digaji tinggi lah ya. Lalu yang nyuruh gimana? Nah, untuk milih orang yang bisa menyuruh itu juga perlu tahapan. Diuji dulu. Dia punya kompetensi enggak, bisa nyuruh, tapi karena enggak punya kompetensi, berarti hanya disposisi. Mengalih tugaskan disposisi itu. Ya kalau seluruh hal yang ditugaskan padanya didisposisikan, ya buat apa dia menjadi posisi jabatan yang lebih tinggi gitu. Pemimpin tuh di depan. Jadi kita boleh menyuruh orang ngisi polybag pakai tanah, tapi begitu nyungkup kita perankan. Karena belum tentu mereka yang nyungkup paham. Itu ya. Itu contohnya. Ini saya tunjukkan keliling ya. Ini sisa polybag. Ini tadi gimana? Disungkup. Nah, ditimbun sama. Tuh, kita timbun supaya kelembapannya tidak keluar. Itu ya. Nanti kita tengok lagi 15 hari lagi. Kalau nanti sudah tumbuh dan muncul tunas-tunas baru, indikasi bahwa benihnya berakar, ya kita mulai buka sungkup untuk persiapan latihan sinar matahari. Itu ya. Kau dibayar atas value-mu. Kalau kau punya value, punya ide kreatif untuk meningkatkan pendapatan, tapi kau tidak didengarkan, ya enggak masalah. Karena apa? Mungkin yang lain punya ide yang lebih bagus. Tapi kamu dengan idemu jalankan di luar hari kerja dan jam kerja. Supaya apa? Supaya kau benar-benar mumtaz, mengetahui idemu itu sebenarnya bagus atau tidak. Mungkin tempatnya bukan di sini, idemu itu bisa berkembang di tempat lain. Jadi tidak masalah, dicoba. Itu. Karena bisa jadi momentumnya yang belum pas. Jangan baper. Pak, saya punya ide gini, tapi atasan saya nggak menyetujui. Ya enggak apa-apa, mungkin idemu belum pas di momentum itu. Bisa mungkin untuk momentum yang lain atau di tempat lain. Gitu ya. Dalam dunia pertanian juga sama. Pak, saya nanam cabai kok gagal terus. Ya mungkin kamu nanamnya tidak pas momentumnya. Kau nanam cabai pas curah hujan tinggi sehingga kena jamur patek. Gagal kamu nanam, nggak jadi cuan. Tanamlah di musim yang lain. Atau belajar lagi, cari info lagi, tukar pengalaman dengan petani lain yang sukses.
barangkali mereka punya rahasia-rahasia yang tidak serta-merta bisa Anda tonton di YouTube. Banyak kisah di balik layar, di balik kesuksesan mereka, gitu ya. Ada juga orang yang nggak kelihatan hebat-hebat amat, tapi pengalamannya banyak. Boleh kita belajar pada mereka. Itulah contoh-contoh orang yang berpenampilan sederhana. Jangan sampai ngaku sarjana pertanian tapi nyungkup nggak bener, bikin polybag nggak bisa, kan gitu. Kalau sekedar nggak kuat itu lain loh ya. Kalau nggak kuat tapi kita tahu kita bisa bayar orang, tapi harus tahu dulu cara kerjanya seperti ini, tanahnya seperti ini, pH-nya harus berapa, harus tahu dulu. Kemudian bikin sungkupannya seperti apa, plastiknya yang seperti apa, itu harus tahu dulu. Sama halnya sarjana teknik. Jangan ngaku sarjana teknik kalau ngelas juga nggak bisa, pakai mesin bubut nggak bisa. Kita nyontohin orang harus kita bisa dulu. Itu. Oh Pak, sekarang eranya pimpinan itu kan nggak harus tahu semuanya Pak. Maksudnya gimana? Kok nggak harus tahu semuanya? Lo nggak tahu pertanian aja bisa jadi pimpinan perusahaan Pak. Nggak tahu pertambangan bisa jadi pimpinan Pertamina Pak. Ya itulah awal mula kita nanti akan hancur dalam bernegara. Karena apa? Barang siapa, kalau undang-undang itu kan gitu kan, kalau di bawah mata uang itu barang siapa mengkopi, menggandakan, nah barang siapa memberikan kepemimpinan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Itu kalau pepatah lama ya. Jadi ya kita tunggu saja. Kalau apa-apa cuma mengandalkan disposisi, tidak turun langsung, ya hati-hati. Akan datang waktunya usaha itu berantakan. Karena kita tidak pernah bisa ngoreksi benar atau salah, tahu aja ndak. Kita kan bisa pakai bantuan ini vendor pengawas, iya duitnya gede. Ya kalau duitnya banyak nggak apa-apa, bayar orang untuk mengawasi nggak apa-apa. Tapi paling ndak hal-hal yang sederhana tuh tahu bahwa pembibitan itu harus seperti ini, tahapannya dilembabkan dan seterusnya, itu supaya apa? Supaya kondisinya sesuai untuk tanaman yang dibibitkan. Nah, ini khususnya untuk nilam ya, kita coba belajar bareng di sini. Saya nggak lebih ahli, enggak. Saya nggak lebih ahli. Tapi minimal saya tahu cara nyungkup yang benar seperti ini. Seperti itu ya. Di YouTube banyak, bisa nonton juga. Nah, kenapa saya buat konten ini? Ya paling enggak ini sebagai Google Drive saya, channel ini, untuk mengingatkan saya, cara nyungkup tuh seperti ini, yang benar. Siapa tahu masa tua kita daripada nganggur, kita bisa membudidayakan tanaman ini. Jadi seperti itu ya. Nanti kita tunggu 15 hari seperti apa perkembangan benihnya. Lalu kita pindah tanam ke lahan yang kemarin disiapkan pemasangan mulsanya. Simultan nggak apa-apa, karena itu dikerjakan waktu libur, jadi seluangnya saja. Karena waktunya masih panjang, masih 1 bulan untuk menunggu benih ini siap dipindah lapangan. Oke, seperti itu ya. Banyak hikmah-hikmah di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi penambahan wawasan kita bersama dan menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter.